Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Ma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat jamaah maghrib rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, pada malam hari ini kembali kita melanjutkan pelajaran kita dalam menyelesaikan kurikulum pada bidang tauhid, dan kita sudah di buku yang terakhir, yaitu buku yang ketujuh, membaca kitab Masailu al-Jahiliyah, perkara-perkara jahiliyah allati khalafa fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-jahiliyah, yang diselisihi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan suatu nikmat dari Allah azza wajalla, setelah sekitar sebulan kita libur, alhamdulillah di malam hari ini kita mulai kembali pelajaran kita. Taib. Dan sekarang kita masuk di masalah yang ke 117, di sebagian cetakan 118. Yaitu al-iman bi ba'di al-munazzal duna ba'd, yaitu beriman pada sebagian wahyu namun mengingkari sebagian lainnya. Ya, kalau bahasa lainnya pilih-pilih sesuai selera, sesuai yang disuka. Iya. Dan ini merupakan sifat dari orang-orang Yahudi, juga orang-orang Nasara, dan tentunya juga orang-orang jahiliyah, dan juga ternyata menimpa sebahagian dari kaum muslimin. Artinya beragama sesuai selera. Kalau ada ayat yang cocok, ada hadis yang cocok, diterima. Tapi kalau ada ayat yang tidak cocok, atau ada hadis yang tidak cocok, ada pemahaman sahabat yang tidak cocok dengan keinginannya, maka tidak diterima. Makanya termasuk perkara jahiliyah. Ya, perkara jahiliyah. Ya. Jadi intinya di sini beragama sesuai keinginan. Ya, kalau bahasa kita request, agama sesuai keinginan. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd?" Apa kalian beriman dengan sebahagian kitab dan kalian kafir dengan kitab yang lainnya? Taib. Dan ayat Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk udkhulu fis silmi kafah, masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan. Jadi kita disuruh masuk dalam Islam itu secara menyeluruh, dalam akidah, dalam ibadah, dalam akhlak, dalam adab, dalam muamalah. Kita disuruh masuk Islam secara keseluruhan. Jadi kalau ada ayatnya, ada haditsnya sesuai pemahaman para sahabat, kita suka tidak suka, sesuai selera enggak sesuai selera, sesuai zaman enggak sesuai zaman, maka sami'na wa ata'na. Kewajiban kita adalah mendengar dan taat. Ya, jadi kita sebagai seorang muslim tentunya wajib menyelisihi perkara jahiliyah. Kalau perkara jahiliyah yaitu beragama sesuai
keinginan, sesuai hawa nafsu, sesuai yang cocok. Nah, berarti kalau kita sebagai seorang muslim, kita beragama sesuai dalil. Kita beragama sesuai dalil. Kita suka, enggak suka, sesuai zaman, enggak sesuai zaman, diikuti orang atau tidak, kita beragama sesuai dalil. Sesuai dalil Al-Quran dan hadis, sesuai pemahaman para sahabat. Taib. Jadi wajib hukumnya menerima semua yang datang dari Al-Quran dan As-Sunnah. Ya. Dan tidak beriman dengan sebahagian ayat atau sebagian hadis, maka ini termasuk hal yang sangat berbahaya. Sangat berbahaya. Ya, tidak beriman dengan sebagian ayat atau sebagian hadis, maka ini sangat berbahaya. Iya. Misalnya dia menolak suatu hukum, iya, atau membenci suatu hukum, iya, dia menganggap itu tidak benar, iya, maka ini bisa masuk dalam kekafiran kalau dia tidak meyakini ayat tersebut, hadis tersebut. Dengan kata lain, dia tidak meyakini atau dia menolak. Kita kan dalam agama kita jelas, kalau ada ayat, ada hadis sesuai pemahaman sahabat, maka dalam hati kita sami'na wa ata'na. Pokoknya kalau itu ayatnya, itu hadisnya, pemahaman sahabat, maka dalam hati kita harus terima. Nah, jadi kalau kita tidak terima, kalau kita tidak yakini itu, kalau kita menolaknya, maksudnya mendustakan ayat itu, mendustakan hadis itu, maka ini bahaya. Ini bisa menjadi pembatal keislaman. Bisa menjadi pembatal keislaman karena dia tidak percaya dengan ayat. Dia tidak percaya dengan hadis. Dia tidak percaya dengan sebahagian syariat. Padahal sudah jelas ayatnya, jelas hadisnya, jelas syariatnya. Dia tidak percaya, dia tidak yakini, dia tolak hanya karena ya macam-macam alasannya. Mungkin dia bilang, wah ini keras, ini tidak sesuai dengan zaman, ini nanti apa kata orang, ini macam-macam alasannya. Ya masih banyak pembahasan lain, masih banyak syariat lain, masih banyak jalan lain menuju surga. Tentunya kita terima semua yang datang dari Quran dan hadis. Tidak boleh kita pilih-pilih. Jadi kalau kita mendustakannya, kita merendahkannya, kita mengejeknya, kita menghinakannya, kita menolaknya, ini berbahaya. Karena ini masuk dalam kategori pembatal keislaman. Tapi ada orang yang menolak, ya ada orang yang menolak, tapi dalam hatinya dia tahu benar, dia tahu mesti diyakini, dia tahu itu yang harus diikuti. Tapi karena ya pengaruh hawa nafsu, pengaruh dunia, pengaruh rupiah, pengaruh jabatan, pengaruh lingkungan, pengaruh popularitas, dia tahu akan wajibnya mengikuti Quran dan hadis, akan wajibnya menerima semua yang datang dari Quran dan hadis. Dia tahu itu. Beda kayak yang pertama tadi dia dustakan, tidak benar itu. Dia rendahkan, dia ejek, dia tolak. Padahal jelas ayatnya, jelas hadisnya. Iya, kalau yang kedua ini dia tahu. Dia bilang ya cocok tahu, tapi ada tapinya. Tapi bagaimana Midi? Kutahui riba itu haram, tapi punatena riban sisai, ya kan? Dia tahu, artinya dia tahu riba itu haram, tapi ini ya artinya tetap dia kerjakan,
bukan kayak yang pertama. Yang pertama tadi dia dustakan memang, dia tolak. Misalnya ayat tentang haramnya riba, ayat tidak cocok ini, ayat tidak sesuai dengan zaman. Sekarang zamannya riba, masa diharamkan riba, iya kan? Ini ayat tidak cocok, ini tidak sesuai zaman, hadis tidak sesuai zaman. Nah, ini bahaya. Dia mendustakan ayat, dia mendustakan hadis. Ini termasuk dari pembatal keislaman. Iya, pembatal keislaman. Jadi bisa jadi kita melakukan pembatal keislaman hanya karena pilih-pilih dalam beragama. Yang cocok diambil, yang tidak cocok tidak diambil. Ada yang bilang ambil saja fikihnya, tinggalkan akidahnya. Ya, dalam beragama tidak ada istilah ambil fikihnya, tinggalkan akidahnya. Ambil semuanya, ambil semuanya. Mau pembahasan akidah, mau pembahasan fikih, mau pembahasan akhlak, mau pembahasan adab, mau pembahasan muamalah, ya, mau pembahasan ibadah, semuanya harus diterima tanpa membedakan antara satu dengan yang lainnya. Adapun yang kedua tadi ya, hanya dia yakini, dia tahu itu wajibnya, tapi ya, pengaruh hawa nafsu. Ya, kalau yang kedua ini dia bukan pembatal keislaman, tapi masuk dalam kategori dosa besar. Masuk dalam kategori dosa besar. Sama misalnya berhukum dengan selain hukum Allah Subhanahu wa taala. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul zalimun. Iya. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul fasiqun. Ayat-ayat beda-beda, disebut kafirun, disebut zalimun, disebut fasikun. Ada yang berhukum dengan selain hukum Allah disebut kafir. Ada yang berhukum dengan selain hukum Allah disebut zalim, disebut fasik. Nah, jadi kalau dia berhukum dengan selain hukum Allah, dia meyakini bahwa boleh kita berhukum dengan selain hukum Allah, atau dia mengatakan bahwa sama bagusnya dengan hukum buatan manusia, atau dia mengatakan bahwa lebih bagus malah buatan manusia, lebih sesuai zaman, ya, dibandingkan Quran hadis itu sudah 1400 tahun yang lalu, sudah 14 abad yang silam, sudah enggak sesuai zaman. Itu zaman onta, sekarang kan sudah zaman pesawat, ya kan, sudah modern, ya, maka hukum juga perlu diperbaharui, disesuaikan dengan zaman, ya kan, ya. Maka kalau dia istilahnya berhukum dengan selain hukum Allah, itu Al-Quran dan hadis, sesuai pemahaman para sahabat, dengan artian dia meyakini boleh atau lebih bagus malah selain hukum Allah, maka ini jelas membatal keislaman. Tapi ada orang yang berhukum dengan hukum manusia atau undang-undang buatan barat, ya kan, sudah jelas orang kafir musuh kita ambil hukum dari mereka, ya kan begitu. Apalagi orang-orang yang punya jabatan, ya, mendahulukan demokrasi daripada Al-Quran dan Sunnah. Ini pada umumnya sebenarnya mereka, ya, kalau tentunya seorang muslim pasti meyakini bahwa, ya, pada umumnya mereka meyakini bahwa Al-Quran dan Sunnah adalah tuntunan dalam agama kita, baik dalam urusan ibadah maupun dalam urusan agama maupun dalam urusan dunia. Dalam muamalah itu diatur dalam agama kita, jual beli,
ada riba, ada pinjam meminjam, ada bertetangga, ada bermasyarakat, ada bernegara, ada berpolitik, ada bersinergi kerjasama, ada dan seterusnya. Ini semua tentunya dibahas dalam agama kita. Tapi ada orang-orang yang hanya karena keadaan, misalnya karena faktor politik, mau dia apa nah? Susah sekarang kalau tidak ikut ya kan? Begitu semua orang, begitu semua teman-teman Kak. Jadi kalau tidak ikut, ya pasti terhempas, ya kan? Nah, ini kan artinya dia meyakini bahwa memang ya harusnya kembali kepada agama, tapi faktor jabatan, faktor rupiah, faktor ya popularitas, faktor dunia, intinya kembali kepada hawa nafsu. Ya, tapi kalau dia meyakini, boleh saja kita pakai hukum barat atau bilang itu lebih bagus, lebih sesuai zaman. Nah, ini berbahaya. Taib. Kemudian baik, ini yang pertama ya yang kita bahas pada malam hari ini, yaitu masalah beriman kepada sebahagian wahyu dan mengingkari sebagian yang lainnya. Berarti sebagai seorang muslim adalah menerima semua yang datang dari wahyu. Al-Quran adalah wahyu, hadits adalah wahyu. Maka kalau sudah ada ayatnya, sudah ada hadits yang sahih, tentunya sesuai pemahaman sahabat, sudah. Kewajiban kita adalah sami'na wa ata'na. Kalau pilih-pilih, nah berarti masih ada perkara jahiliyah, Taib. Dan tentunya ini ya masih banyak terjadi di tengah kaum muslimin. Misalnya kalau sholat dia terima, dia tahu, masya Allah, dia mengajak sholat. Tapi kalau diajak kepada tauhid, dibacakan ayat-ayatnya, dibacakan hadits-haditsnya tentang bahaya syirik, ya apa nak bahaya nan ustaz. Ini. Terasa ya kan? Artinya kalau sholat dia terima. Kalau diajak, dibacakan ayat-ayat tentang sholat, ayat tentang puasa, ajak ke masjid, artinya dia terima. Tapi dibacakan ayat-ayat tentang tauhid, tentang haramnya syirik, ya kan? Maka dia marah, dia enggak terima, dia katakan sesat, dia katakan wahabi, dia katakan aliran baru, dia katakan banyak alasannya. Ini alasannya, dia mengatakan sudah sekian tahun saya di atas Islam. Apa tonji kau? Beru pako, ya kan? Barusan aku dapat begini-begini ya. Agama apa nih? Artinya hati-hati kita bicara. Apalagi masalah tauhid, jelas ayatnya, jelas haditsnya, tidak ada perbedaan. Mau di kitab Taurat, di kitab Injil, kitab Zabur yang diajarkan Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi kita Muhammad, semuanya sama, mengajak kepada tauhid. Lantas kita menolaknya, nah ini bahaya. Minimal dia dosa besar, minimal. Karena kan tadi orang menolak itu dua macam. Dia menolak karena ayatnya, tidak cocok ini ayat, tidak cocok. Masa ada ayat begini, ayat apa ini? Kenapa keras sekali, ya kan? Nah, ini bahaya ini. Tapi ada orang yang ya bentuk yang kedua, yaitu cocok tahu. Tidak boleh tahu potong-potong ayam untuk petana para sanga apakah. Tapi sisa menika saya yang dipanggil ini. Kalau kutolak iya, bagaimana di? Iya, kecuali pindah kampung Kak, misalnya kan, karena nak kemamin nih. Nak kemami diandalkan, baca-baca ya kan. Jadi, bagaimana di?
Iya, kuisingi ya maksudnya dia tahu maksudnya, ya, tapi ada tapinya. Nah, ini beda hukumnya. Nah, ini dia masuk di kategori dosa besar. Tapi kalau yang pertama tadi itu, itu bahaya. Itu masuk ke pembatal keislaman. Iya, langsung ayatnya dia permasalahkan. Langsung haditsnya dia permasalahkan. Langsung akidah itu yang diajarkan dalam agama kita itu yang dia permasalahkan. Itu bahaya. Yang kedua juga bahaya, ya, dosa besar. Apalagi yang pertama. Jadi untuk kita mau selamat, ya kalau memang sudah ada ayatnya, sudah ada haditsnya, maka kewajiban kita apa? Terima. Itu betul. Memang harus seperti itu. Ya, harus yakini seperti itu, ya kan? Seperti itu. Artinya kita cocok, tidak cocok, kita suka, tidak suka, sesuai dengan masyarakat, tidak sesuai zaman, tidak sesuai zaman, harus terima apa yang datang dari Al-Quran dan hadits sesuai pemahaman para sahabat. Itu cara kita dalam beragama. Kapan kita beragama pilih-pilih? Berarti ini termasuk perkara apa? Perkara jahiliyah. Ya, perkara jahiliyah. Taib. Apalagi sekarang ada istilah kalau saya santai maki Islamnya biasa-biasa iya sesanan tukang manja selesai sedikit-sedikit haram. Kalau kita ini santai serba bisa iya. Ada tonji ustadz yang bolehkan kan begitu ya. Iya. Jadi kita tidak mengambil Islam itu yang kita suka. Tidak kita mengambil ayat dan hadits yang mudah atau menyenangkan bagi kita. Tapi betul-betul kita ambil Al-Quran dan hadits ya sesuai yang datang, atau kita beragama sesuai dengan apa yang datang dari Al-Quran dan hadits sesuai pemahaman para sahabat. Baik, ini masalah yang ke-117. Selanjutnya masalah yang ke-118 yaitu at-tafriq baina ar-rusul. At-tafriq baina ar-rusul. At-tafriq baina ar-rusul, yaitu membeda-bedakan para rasul. Artinya kita dalam rukun iman yang 6, diantaranya dari rukun iman adalah al-iman bir-rusul, bukan al-iman bir-rasul, tapi al-iman bir-rusul, beriman dengan rasul-rasul. Maka semua rasul yang datang, kalau nabi yang pertama Nabi Adam, rasul yang pertama Nabi Nuh, yang terakhir Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita percaya, kita imani bahwa itu adalah utusannya siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita harus yakini bahwa apa yang mereka ajarkan itu benar. Apa yang mereka ajarkan itu benar. Kitab yang mereka bawa itu benar. Nabi kita Muhammad membawa Al-Quran, Nabi Musa membawa Taurat, Nabi Isa membawa Injil, dan Nabi yang lainnya, itu semuanya datang dari Allah. Artinya kalau kita hanya percaya dengan Nabi Muhammad, kita mendustakan Nabi Isa. Atau kita hanya percaya dengan Nabi Isa, mendustakan Nabi Muhammad seperti orang-orang Nasara. Atau percaya dengan Nabi Musa, dengan Taurat, namun mendustakan Nabi Isa dan juga Nabi Muhammad seperti orang-orang Yahudi, maka ini adalah perkara jahiliyah. Ini adalah cara beragamanya orang-orang Yahudi, orang-orang Nasara. Mereka hanya percaya sebagian rasul dan mendustakan sebagian yang lain. Kalau kita sebagai seorang muslim, ini rukun iman kita. Rukun iman kita, al-iman bir-rusul, beriman dengan rasul-rasul. Kita harus percaya bahwa yang dibawa Nabi Isa, yang dibawa Nabi Musa, yang dibawa Nabi Ibrahim itu benar, datang dari Allah.
Kita harus percaya Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Ibrahim itu semuanya adalah utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kalau orang-orang Nasara tidak seperti itu. Mereka hanya percaya dengan Nabi Isa, mereka mendustakan Nabi Muhammad. Orang-orang Yahudi mereka percaya dengan Nabi Musa, mereka dustakan Nabi Isa. Mereka dustakan Nabi Muhammad. Kalau Muslim tidak, beriman dengan semuanya. Beriman dengan Nabi Musa, dengan Nabi Isa. Jadi tidak boleh kita menyerang orang-orang Nasara, pada akhirnya kita menjelekkan Nabi Isa. Sebagaimana mereka menyerang kaum muslimin dengan menjelekkan Nabi Muhammad. Nah, kita jangan sampai menyerang orang-orang Nasara akhirnya menjelekkan Nabi Isa. Menyerang orang-orang Yahudi dengan menjelekkan Nabi Musa. Ini salah. Kita harus beriman dengan semua rasul. Kita harus muliakan, kita harus yakini bahwa mereka adalah utusan Allah dan kitab yang mereka bawa merupakan kitab yang benar. Iya, makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna dina indallahi al-Islam." Sesungguhnya agama di sisi Allah adalah agama Islam. Telah kita jelaskan, ada Islam yang bermakna umum dan ada Islam yang bermakna khusus. Islam yang bermakna umum yaitu semua agama yang dibawa para nabi, para rasul dan semua kitab yang turun dari langit, itu agama Islam. Agama Islam. Islam artinya apa? Islam artinya istislam lillahi bitauhid, yaitu berserah diri, tunduk kepada Allah dengan bertauhid. Yang diajarkan Nabi Isa apa? Untuk menyembah Allah atau menyembah Nabi Isa? Menyembah Allah. Yang diajarkan Nabi Musa, yang diajarkan Nabi Ibrahim, yang diajarkan Taurat, Injil, Zabur, semuanya sama dengan apa yang diajarkan dalam Al-Quran, yang diajarkan Nabi kita Muhammad SAW. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad ba'atna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut." Kami telah mengutus kepada setiap generasi. Kita ini generasi yang ke-80. Generasi yang ke-80. Jadi setiap generasi, setiap umat itu ada rasul yang diutus. Apa misinya? Apa dakwanya? An i'budullaha wajtanibut taghut, supaya sembahlah Allah semata, jauhi taghut, jauhi semua yang disembah selain Allah. Coba lihat. Tapi coba lihat sekarang. Orang-orang Nasara yang katanya mengikuti Nabi Isa, malah mereka mempertuhankan siapa? Mempertuhankan Isa yang mereka bilang Tuhan Yesus. Dan itu kita katakan kalian menyelisih Nabi Isa. Kalian menyelisih Nabi Isa. Tidak seperti itu ajaran Nabi Isa. Tidak seperti itu ajaran Injil. Demikian pula orang-orang Yahudi yang mereka menyembah Uzair, yang mereka mengatakan bahwa Nabi Isa itu anak zina karena tidak ada bapaknya. Padahal Nabi Isa sebagai yang disebutkan dalam hadis, wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum min, dan Isa itu adalah kalimat yang Allah tujukan kepada Maryam. Allah berbicara kepada Maryam, kun, jadilah. Maka Maryam pun hamil, mengandung Nabi Isa alaihi salam. Wa ruhum min, dan Nabi Isa itu adalah ruh dari Allah. Sebagaimana kita ini semuanya adalah ruh dari Allah azza wa jalla. Jadi tidak mungkin Nabi Isa dikatakan dia Tuhan. Tidak mungkin juga dikatakan dia anak zina sebagaimana orang-orang Yahudi. Iya. Jadi yang kita yakini adalah tidak boleh membeda-bedakan para rasul. Iya. Jadi siapa yang mengingkari satu saja dari para rasul, sama dengan dia mengingkari semua rasul. Satu saja dia ingkari rasul, artinya sama dengan dia mengingkari semua rasul. Misalnya disebutkan dalam ayat, kadzabat
qaumu Nuhinil mursalin. Kadzabat qaumu Nuhinil mursalin. Kaumnya Nabi Nuh telah mendustakan para rasul. Padahal kaumnya Nabi Nuh ketika itu yang mereka dustakan hanya satu saja. Siapa itu? Nabi Nuh alaihi salam. Itu yang mereka dustakan. Tapi disebut dalam ayat kaumnya Nabi Nuh telah mendustakan para rasul. Padahal yang mereka dustakan Nabi Nuh. Tapi hukumnya sama dengan mendustakan semua rasul. Iya, karena yang utus Nabi Nuh, yang utus Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi kita Muhammad, siapa yang utus? Allah. Kita nggak percaya dengan utusan-utusan, salah satu dari utusan Allah sama dengan kita tidak percaya dengan Allah SWT. Maka kewajiban kita tidak boleh membedakan semua rasul. Kita katakan itu semua dari Allah. Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Nuh, itu semua adalah utusan Allah. Utusan Allah. Tapi ingat, dalam bersyariat tentunya sudah kita jelaskan ada Islam yang khusus. Ada Islam yang khusus, yaitu ada masa berlakunya. Nabi Musa, orang-orang Yahudi kalau mereka mengikuti Nabi Musa, mengamalkan Taurat di masa Nabi Musa sebelum Nabi Isa diutus, sebelum Injil diturunkan, berarti mereka Muslim karena mengikuti kitab Allah, mengikuti Rasul Allah. Ketika Nabi Isa diutus, ketika Injil diturunkan, maka yang berlaku ketika itu adalah Injil, adalah mengikuti Nabi Isa alaihi salam. Iya. Maka yang Yahudi sebelumnya harus mengikuti Nabi Isa karena sudah diutus Rasul yang baru, telah diturunkan kitab yang baru, maka itu yang diikuti. Nah, sekarang masanya siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah Nabi Isa diutuslah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan membawa kitab apa? Al-Qur'an. Dengan membawa kitab Al-Qur'an. Maka sekarang masanya bukan masanya Nabi Musa, bukan masanya Nabi Isa, tapi masanya siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan beliau merupakan khatamu an-nabiyyin, penutup para nabi. Tapi orang bilang sekarang santai, semua agama benar, jangan saling menyalahkan, hendaknya kita toleransi, saling menghargai, jangan saling mengkafirkan, jangan saling menyalahkan, ya kan? Maka dia nggak tahu bahwasanya dia hidup di masanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kata Allah Subhanahu wa taala, wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang mencari selain agama Islam, maka tidak akan diterima agama tersebut, dan dia di akhirat termasuk orang yang merugi karena enggak diterima agamanya. Sudah capek-capek ibadah, ya, sudah menangis-menangis, sudah mengeluarkan biaya, sudah bersedekah, ya kan, membangun tempat ibadah, tapi tidak di atas dasar Islam. Mungkin memberi buka puasa, membantu kaum muslimin, tapi enggak di atas Islam, enggak diterima. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yasma'u bi ahadun min hadhihi al-ummah yahudiyyun wala nasraniyyun thumma la yu'minu bi illa kana min ashabin nar. Tak satu pun dari umat ini, umat yang terakhir, Yahudi ataupun Nasrani, dia tidak mau mendengar dan tidak mau beriman dengan apa yang saya bawa. Apa yang dibawa Nabi Muhammad? Islam yang khusus, Islam yang berlandaskan Al-Quran dan hadis. Dia tidak mau beriman dan tidak mau mendengar dengan apa yang saya bawa. Apa kata Nabi?
illa kana min ashabin nar, kecuali pasti menjadi penduduk neraka. Tapi tiba-tiba ada yang mengatakan lakum dinukum waliyadin, bagi kalian agama kalian, bagi saya agama saya. Maksudnya hendaknya kita saling menghargai, toleransi, semuanya benar, ya kan? Maka ini adalah hal yang sangat berbahaya, sangat berbahaya, ya. Taib. Jadi maksudnya tidak membedakan para rasul, itu kita meyakini Nabi Isa Rasul Allah, Injil kitab Allah, Nabi Musa Rasul Allah, Taurat kitab Allah. Tapi ingat, sekarang kita di masa Nabi Muhammad SAW, maka kita mengikuti yang berlaku. Dan masa berlakunya yang dibawa Nabi kita Muhammad itu apa? Sampai hari kiamat. Karena tidak mungkin lagi ada Nabi, ada Rasul, ada kitab, ada agama setelah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian yang terakhir yaitu masalah berikutnya, masalah yang ke 119, yaitu mukhasamatuhum fima laisa lahum bihi ilm. Mereka suka berdebat dalam perkara yang mereka tidak ketahui ilmunya. Iya, makanya termasuk ciri-ciri orang jahiliyah, atau termasuk perkara jahiliyah, yaitu berbicara agama tanpa ilmu. Berbicara agama tanpa ilmu, suka membantah kebenaran tanpa ilmu. Begitu gampangnya dia membantah ayat, membantah hadis, membantah pemahaman sahabat. Apa dasar dia bicara? Apa dia bilang? Menurut saya ini salah, ini ayat ini tidak cocok. Tidak cocok ini. Iya. Apalagi kalau dia sudah ada titelnya, doktor poin, profesor lagi, ya kan? Itu besar pengaruhnya dia bicara karena dia punya titel. Menurut saya, ya, analisa saya berdasarkan yang saya teliti, yang saya kaji, maka saya menyimpulkan, ya, ayat ini kurang cocok dengan zaman misalnya. Hadis ini, ya, dan sebagainya, ya kan? Maka berbicara tanpa ilmu, berbicara tanpa ilmu. Apa itu ilmu agama? Al-Quran, hadis, pemahaman sahabat, itu ilmu agama. Jadi kalau bicara tidak sesuai Quran, hadis, pemahaman sahabat, itu namanya bicara tanpa ilmu. Itu namanya bicara tanpa ilmu. Dan yang seperti itu termasuk perkara jahiliyah, dan begitu banyaknya terjadi di tengah kaum muslimin. Iya, misalnya mereka membantah tauhid, membantah syirik, ya kan? Apa dalilnya? Berapa tahun kita di sini, nah baru tompi ada begini-begini ya. Artinya ini bicara apa maksudnya ini? Ini alasan dasarnya apa? Apakah ini berdasarkan Quran, hadis, pemahaman sahabat sehingga kita membantah ayat ini, membantah hadis ini? Ini kan namanya tidak berdasar. Ini namanya berbicara tanpa ilmu. Maka kita sebagai seorang muslim dalam bentuk menyelisihi perkara jahiliyah, jangan coba-coba sotak. Dan itu dosa besar. Saya sebutkan ini bahwa disebutkan rentetan dosa-dosa, setelah syirik disebutkan lagi ada yang lebih besar. Apa itu? Wa antaqulu 'alallahi berbicara atas nama Allah Subhanahu wa taala tanpa ilmu. Iya. Taib. Baik, itu ya masalah yang ke-119. Jadi sebagai seorang muslim adalah asalnya diam,
dia tidak boleh banyak berbicara tentang agama kecuali yang betul-betul dia tahu ini ayatnya, ini haditsnya, ini pemahaman sahabat. Nah, kalau dia sudah paham betul, walaupun dia nggak hafal ayatnya, dia nggak hafal haditsnya, tapi dia paham betul ini berdasar sesuai Quran, hadits, pemahaman sahabat, silakan dia bicara. Tapi kalau dia tidak paham ilmunya, mending diam, itu lebih selamat. Itu lebih selamat. Taib, kira itu apa yang bisa kita jelaskan pada kesempatan malam hari ini. Semoga apa yang kita dengarkan bermanfaat bagi kita semua. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.